Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan hidupnya, murah rezekinya yang halal, yang berkah, segala usahanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kendalikanlah nafsumu. Nafsu itu bukannya harus di stop. Nafsu dengan lawan jenis di stop, salah. Tapi nafsunya dikendalikan. Kalau kita terlalu berlebihan di dalam nafsu terhadap seks, maka kita kendalikan. Kita nggak bisa mengikuti hawa nafsu kita. Itu yang berbahaya. Ibaratnya kita mengendarai sebuah sepeda motor, motornya kita kendalikan. Bagaimana ketika sedang berada di turunan, kemudian tanjatan, kita kendalikan tuh gasnya, remnya, koplingnya. Jangan di saat kita turun, kita gas sekencang-kencangnya tanpa kita rem. Nah, itu bahaya. Bisa menimbulkan tabrakan. Bahkan yang lebih fatal, nyawa bisa melayang. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Begitulah orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka hidupnya akan tersesat, berada di dalam kegelapan. Makanya hati ini begitu penting dalam kehidupan kita. Hatilah yang mengkontrol, yang dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ini hadis Rasulullah. Bahwa di dalam hati ini, ala inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka akan baiklah seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila daging itu jelek, rusak, maka akan rusaklah seluruhnya. Ketahuilah, ala wahiyal qalbu, bahwa itu adalah qalbu, hati kita. Kalau kita sakit, kita bisa berobat ke dokter. Kita bisa datang ke rumah sakit. Tapi ketika hati kita yang sakit, mau dibawa kemana kita? Nggak ada rumah sakit hati. Maka saudara sekalian, kita ini sebagai umat Islam mempercayai adanya yang namanya siksa kubur. Ada yang namanya hari kebangkitan. Dan dunia ini hanyalah sementara, sebagai halte tempat persinggahan. Sedangkan akhirat adalah bagaikan terminal yang berakhirnya orang berhenti, berakhirnya kehidupan, yakni dibangkitkan kita di alam kubur. Nah, kalau misalnya kita menganggap biasa-biasa saja, kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita, di saat orang sedang sholat, kita enggak sholat,
Di saat orang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tidak berpuasa, kita anggap nanti saja, kalau saya sudah mulai tua, baru saya akan bertaubat. Seakan-akan itu kelihatan benar. Tapi sebetulnya itu ada satu hal yang sangat keliru dan salah besar. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Berapa banyak orang yang belum bertobat sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sedang berbuat maksiat, di saat itu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel datang menjemputnya, mengambil nyawanya. Kalau udah kejadian seperti itu mau apa? Kalau dari awal kita tidak siap-siap mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau dari awal kita hanya mengikuti keinginan nafsu yang ada di dalam hati kita, nafsu yang tidak baik, bagaimana nanti ketika kita dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan dua pilihan, kebaikan, keburukan. Kita disuruh memilih mana yang baik, mana yang buruk, kita pilih. Silakan seluruh makhluk Allah. Tidak ada satupun yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian bagi Allah dan tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai penguasa alam semesta jagat raya beserta isinya. Sekalipun semuanya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang terakhir, beriman, bertakwa semuanya, itu pun tidak ada pengaruhnya bagi singgasana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungannya bukan di Allah, tapi keuntungannya untuk diri kita sendiri. Sama juga kita belajar. Belajar bukan buat gurunya, belajar buat kita. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian bermanfaat ilmu yang kita pelajari, kelak kita menjadi orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang sukses. Itu usaha dari gurunya dan kita sebagai siswanya, sebagai muridnya yang patuh kepada guru mendapat keberkahan dari ilmunya, dari apa yang kita pelajari. Jadi keuntungan buat kita. Sang guru hanya sekedar mengingatkan. Efeknya ketika kita tidak mengikuti perintahnya, maka yang rugi kita. Begitulah Allah menurunkan Al-Quran, mendidik kita melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Nah kemudian, ketika kita tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fih, yang enggak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Kita abaikan tuh Al-Quran, kita ikuti hawa nafsu kita. Apapun kita lakukan, kita kerjakan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Kita tidak lihat yang benar, yang salah, apa aja kita kerjakan. Maka itu akan berpulang kepada diri kita. Tidak ada kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mau melakukan perintahnya, tidak mau meninggalkan larangannya. Jadi mulai saat ini, mari kita kendalikan hawa nafsu kita. Kita berbicara, kita mengucapkan kata-kata, kita yakin bahwa ucapan kita ini bernilai, bermanfaat, kemudian bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang mendengarkannya. Jangan sampai ucapan kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita hujat, kita caci maki orang atau agama orang lain. Itu gak boleh. Tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Tidak boleh menjelekkan orang lain. Tidak boleh menjelekkan bangsa lain. Bangsa kita, suku lain, suku kita, orang keluarga orang atau keluarga kita, nggak boleh. Jadi saudara-saudara sekalian, di akhir penghujung ini saya mengingatkan, marilah, karena kita yakin ada yang namanya
hari pembalasan, ada yang namanya hari kiamat, hari pertanggungjawaban, bahwa dunia hanyalah sementara dan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimi, bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, yang akan menilai segala perbuatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.